Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Alid Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi tentang soal tes wawasan kebangsaan untuk persiapan CPNS terbaru ya. Baik, langsung saja ke soal nomor satu. Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai, nah, jawabannya adalah D ya, organisasi kekuasaan. Ini dikemukakan oleh Lugeman dan Harold bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Soal kedua. Unsur berdirinya negara secara konstitutif adalah A. Di sini ada rakyat, penduduk, dan wilayah. B. Wilayah, pemerintah, dan pengakuan secara de facto. C. Rakyat, pemerintah, dan pengakuan secara de facto. D. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat, warga negara, dan pemerintah yang berdaulat. Ya, jawabannya adalah D ya, adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Soal nomor 3. Wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah, ini ada kata kunci, ekstrateritorial. A. Wilayah lautan suatu negara. B. Lautan bebas yang ada pemiliknya. C. Tempat tinggal suatu masyarakat. D. Lautan milik bersama masyarakat dunia. E. Tempat bekerja perwakilan suatu negara. Nah, di sini ekstrateritorial adalah wilayah tempat berlakunya kekuasaan sebuah negara di luar batas-batas wilayah teritorial yang bersangkutan. Jadi jawabannya di luar daerah ya. Jadi adalah E, tempat bekerja perwakilan suatu negara. Soal nomor 4. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada, ini bisa langsung dijawab ya. Jawabannya adalah hak untuk mengatur daerahnya. Selanjutnya, soal nomor 5. Pengakuan de jure berarti pengakuan negara lain terhadap negara Indonesia secara resmi menurut hukum. Misalnya, A. 17 Agustus 1945 terbentuknya negara Indonesia. B. 10 Juli 1947 pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Mesir. C. 10 Juli 1947 terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. D. 27 Desember 1949 pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. E. 10 Agustus 45 pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Arab Saudi. Jawabannya adalah D ya. Soal nomor 6. Menurut Aristoteles, pengertian politik adalah, jawabannya adalah B ya. Pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat ini menurut Aristoteles. Jadi jawabannya adalah B. Soal ketujuh, alasan pemerintah pusat memberi kekuasaan kepada daerah dengan asas tugas pembantuan adalah, nah, tugas pembantuan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
Karena pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan urusan-urusannya di daerah. Jadi jawabannya adalah B ya, pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah. Jadilah ada pembagian tugas. Nomor soal 8. Hukum perdata meliputi, nah ini jawabannya untuk hukum perdata yaitu meliputi hukum perorangan, hukum keluarga, dan hukum waris. Jawabannya adalah C ya. Soal nomor 9. Pengadilan tinggi pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah pengadilan negeri. Sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ini. Langsung saja ya. Jawabannya adalah peradilan banding dan kasasi. Jadi pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi. Soal nomor 10. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Artinya, nah di sini Indonesia bersifat bebas dan aktif, artinya Indonesia bebas menentukan pandangan dan sikap terhadap masalah-masalah internasional. Bebas menjalin hubungan dengan negara manapun dan aktif memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia. Serta aktif menciptakan tatanan pergaulan internasional. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah itu saja untuk sementara soal dan pembahasannya untuk bagian pertama ya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang ikut tes CPNS dapat lulus. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.